Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciga bang, oh ciga bang. Jawab. Alhamdulillah. Terkompak saya lagi. Ciga bang, oh ciga bang. Alhamdulillah. Halo internet, halo warga Cigebang dan sekitarnya. Tidak bosan-bosannya kembali jumpa bersama saya Muhammad Ilyas di konten Cigebang hari ini Ramadan. Kali ini saya berjumpa kembali dengan pendukung The Blues setia. Betul, The Blues KTB FFH. Ya. Keep the Blues flag flying high. Ya. Karena saya pendukung Manchester. Jadi Jadi- kan di final bertemu Manchester United. All England final. Bertemu Manchester City. City. Jadi saya dukung City lah. Oh, gitu. Manchester. Kan rival sekota. Harusnya Iya. dukung yang di luar sekota. Oh, harus gitu ya? Iya. Kalau di Inggris ya? Iya. Pokoknya selamat untuk Chelsea menang Iya. atas FA Cup final, babak final. Liga Champions final. Iya. Alamat double trophy. Semoga pertandingan di final seru ya. Seru, pasti seru. Iya, seperti konten ini sangat seru-seru. Sangat ya? seru. Seru-seru. Bagi kita. Bagi yang mendengarkan. Oh, Allahu alam. alam. Tentu. Kemarin kita membahas mengenai puasa, Besar. keorganisasian, kepemudaan. Betul. Hari ini karena masih bulan puasa, Oh, belum puasa masih ya? iya. Alhamdulillah. Berarti kita bahas Lebaran. Mas Lebaran. Kok Lebaran? Idul Adha dong. Oh iya, Idul Adha. Iya. Berarti pertanyaan pertama, kok baku banget pertanyaan pertama? Emang ujian. Pengujian. Jadi gimana bahasa-bahasa Ini dong tadi? kabar. Tanya kabar dulu Sehat aja. ya? Alhamdulillah sehat. Puasa keberapa sih? Sekarang puasa keberapa? Ayo berapa? 25. Hah? 25 kan? 24. Udah 4. 24 malam 25. Oh, malam 25. Iya kan? Saya mengikuti. Bener nggak penonton? acara 24 malam 25. Oh benar, Masa 24 kita malam aja 25. lupa. 24 malam Enggak, saya 25. mengikuti waktu di Inggris. Oh, aturan waktu di Amerika. Oh, di Amerika ya? Iya. Oh iya, United States. 24 malam 25 berarti malam ganjil. Malam ganjil. Berarti malam sekarang baiknya kita Baiknya tidur lah. Ya kan malam tidur. daripada maksiat mendingan Tidur. Iya, kan konten kemarin kan gitu kan. iya kan pertanyaan kemarin gitu. Tapi alangkah lebih baiknya tidur di masjid Iya. dengan niat iktikaf. Itikaf. Yang penting niat dulu. Iya. Lanjut, sehat berarti. Alhamdulillah. sehat. Yang nggak sehat apanya? Yang nggak sehat mungkin mental ya. Waduh, kenapa tuh? Lagi down gitu. Wah. Karena pandemi gitu. Hmm, Astagfirullah, pandemi. Kalau di bulan puasa nih, ya berdoa pandemi gitu. Semoga kelar. Boleh gak sih? boleh-boleh aja. Boleh, karena kan bisa jadi mungkin di beberapa teman-teman kita dan mungkin kita juga merasakan kesulitan pandemi. Maka kalau kita kesulitan ya wajar sebagai manusia berdoa sama Allah untuk dikeluarkan dari kesulitan. Namanya manusia lemah. Betul. Ya. Kami semua lemah. Ya manusia lemah dan ketika manusia lemah butuhnya sama sesuatu yang kuat. Ya Allah yang maha kuat. Masya Allah. Gimana? Gitu. Jamaah Cigebang. Anda ini lemah. Tapi kadang-kadang ada orang yang berpendapat gini, misal, kalau misalkan diberi ujian gitu, Iya. mintanya itu jangan minta dimudahkan, tapi minta Oke. dikuatkan. Gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah juga untuk minta dimudahkan, ya namanya manusia. Manusia. Ya jadi Pengen instan. jadi dua pendapat itu nggak masalah. Yang satu ada yang berpendapat kalau punya masalah itu minta dimudahkan, yang satu jangan minta dimudahkan tapi minta dikuatkan. Ya bagi saya sama aja, mau kita minta dimudahkan, mau kita minta dikuatkan, toh kita mintanya sama Allah juga, bukan sama Pak RT gitu. Pak RT. Ya Pak RT, Iya. minta saya kemudahan BLT Iya, dong. apalagi sama Pak Lurah gitu kan. Aduh, aduh. Kadang-kadang berharap sama manusia kan pasti kecewa. kecewa, betul. Gitu. Tapi kalau berharap sama Allah nggak akan kecewa. Nggak akan kecewa. Pasti. Iya, makanya kalau saya berdoa pun pasti saya minta dikuatkan pundak ini untuk menopang beban-beban kehidupan. Kemana hidup betul. Biasalah menjelang dewasa. Quarter crisis life. Krisis quarter. Nanti sekali-kali bahas itu tuh. Ya, Nanti quarter crisis life. berarti di luar agama itu. Iya pasti ada Ya, hubungan sama agama ada. pasti. Iya, iya. Jadi itikaf lancar.
Belum, ya sedikit-sedikit Di masjid dicicil di masjid sana. Paling habis terawih. Habis tarawih. Ya habis terawih nggak langsung pulang. Ya tilawah-tilawah dikit gitu ya. Kalau kita itikaf tuh baiknya ngapain gitu tuh sebenarnya? Ya bebas. Mabar kah? Maksudnya maca Quran bareng. Membaca Quran bareng. Jangan salah sangka heula. Iya. Mabar identik sama Mobile Legends. Mobile Legends. Maca Quran bareng. iya bisa benar-benar. Ya bebas, yang penting judulnya ibadah. Ibadah kan nanti turunannya macam-macam. Zikir, ada sholat sunnah, baca Quran, wirid gitu ya. Ya itu aja gitu. Gitu. Yang penting niatnya ibadah, selesai gitu. Dan ada bocoran pahalanya nggak kalau itikaf semalam gitu di mana gitu? Ya yang pasti pahalanya berlipat-lipat. Ya kan, yang kedua ya dalam rangka mencari atau dipertemukan sama malam Lailatul Qadar kan. Tapi kalau kata Ustadz Quraisy Shihab, Ya gimana? Rujukannya Ustadz Quraisy Shihab. iyalah. Mantap. Sebenarnya Quraisy Shihab tuh habaib. Baik. Iya. Cuma beliau nggak mau Iya. Kurang dan populer. mau nggak mau dan beberapa ada orang yang memang yang tidak menjadikan beliau rujukan ya. Tapi kan beliau pakar Quran. Nah kita siapa? Nah, kita Gitu. siapa? Makanya kita harus takzim sama semua ulama gitu. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang beda pendapat. Kata Ustadz Quraisy Shihab tuh, Pak Quraisy Shihab tuh, kalau kita nyari Lailatul Qadarnya itu sekarang, Ya. sebenarnya terlambat. Karena Karena sebenarnya mencari Lailatul Qadar itu sejak 2 bulan yang lalu. Di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab. Gitu kan. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban gitu. Di bulan dimana kita menanam, menyemai. Di bulan Ramadan ini manen pahala. Oh. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Tiba-tiba di masuk bulan Ramadan langsung tiba-tiba nyari Lailatul Qadar. Sebenarnya ya nggak salah juga, cuma memang aslinya yang benar-benar orang-orang yang mau mencari Lailatul Qadar itu sebenarnya ciri-cirinya adalah dia mencarinya sejak dari bulan Rajab, mempersiapkannya gitu supaya pantas mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena nggak semua orang bisa kepilih gitu. Iya betul. Hanya orang-orang terpilih kan. Hanya orang-orang terpilih, dan memang kita juga kalau gitu saya nggak bisa dong dapat. Yang jangan putus asa juga, tetap semangat. Yang namanya ibadah kan nggak ada ruginya gitu. Kalau kata Gus Bah gitu, namanya ibadah selama itu judulnya ibadah ya nggak ada ruginya, tetap dapat pahala juga gitu. Karena kan mungkin 11 bulan di luar Ramadan kita yang agak sulit nih ke masjid. Mungkin Iya. kesempatan kali ini Iya betul, apalagi dapat bonus itu malam Lailatul Qadar kan. betul. Emang ciri-ciri kita dapat malam Lailatul Qadar tuh bagaimana? Ini bukan pendapat saya Pak, karena para ustadz ya. Ya pasti ciri yang paling ketara adalah setelahnya, bukan pas malamnya. Jadi kalau pas malamnya itu ya nggak ada yang tahu ini malam Lailatul Qadar atau bukan. Cuma kalau dari tanda-tanda alam ya memang kalau di beberapa riwayat ya malamnya sejuk, terus paginya juga sejuk dan lain-lain. Tapi yang paling benar-benar disepakati adalah orang itu dapat malam Lailatul Qadar adalah setelah Ramadan. Iya. Dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada sebelum Ramadan. Bahkan bisa berlipat-lipat gitu. Gitu. Nah, kira-kira jamaah Cikembang nih merasa lebih baik atau stagnan Atau bahkan turun gitu. atau bahkan turun? Iya. Nauzubillah. Jadi kalau kita ibaratkan pabrik Ramadan itu ada 3 step. Ada input, proses, output. Kalau di pabrik kan gitu kan, Iya. inputnya apa barangnya, diproses terus jadi output produk. Kalau konteks Ramadan? Nah, Ramadan tuh inputnya apa? Iman, pengetahuan kita terhadap Ramadan, terhadap Islam. Prosesnya apa? Ya di dalam menjalani Ramadan itu berpuasanya, ibadahnya. Outputnya apa? Outputnya takwa. Kalau misalkan ternyata setelah Ramadan takwa kita tidak bertambah, berarti ada yang salah kalau nggak di prosesnya, di inputnya gitu. Oh, berarti kita bisa menganalisis sendiri nih. Iya, Kira-kira kalau kita setelah Ramadan Pas awal ya. ternyata kita turun nih, sholatnya turun, sholatnya bolong-bolong, ngajinya turun. Oh berarti pasti ada yang salah kalau nggak di prosesnya, di inputnya. Oh, Kalau nggak saya kurang ilmu, kurang iman, berarti kayaknya waktu bulan Ramadannya saya menjalaninya atau prosesnya ini belum maksimal gitu, sehingga nggak ngebekas. Kan janji Allah kan gitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang takwa. Jadi kalau misalnya kita puasa nggak jadi orang takwa,
berarti kan kita nggak puasa dalam tanda kutip, nggak puasa dalam arti yang diinginkan, gitu. Iya betul. Semoga kita jadi zaman-zaman yang bertakwa. Amin. Gitu Di kan. after Ramadan. Nah, setelah Ramadan. Pasca Ramadan. Kan kalau para ulama 6 bulan setelah Ramadan itu evaluasi. Iya. Evaluasi 6 bulan. 6 bulan berikut, 6 bulan sebelum Ramadan mempersiapkan. Wih, luar biasa. Kalau teman saya nih, wah, di bulan Ramadan karena saking inginnya sholat berjamaah gitu. Betul. Sampai depan imam. Oh, betul ini. Ngapain depan imam? Tuh imam ditendang. Ada cerita lucu. Gimana? Di suatu masjid di daerah Jawa itu, biasanya kan kalau musola itu kan depan imamnya itu ada bolongan kan? Iya. Biasanya kan ada bolongan kan? Nah, suatu hari. Taruh depan imam ada bolongan apa nih maksudnya? Biasanya kan kalau tempat imam itu menjorok gitu kan? Ya. Nah, tembok depan itu biasanya suka ada yang bolong-bolong kan? Oh, ventilasi bukan? Bisa ventilasi atau apa? Biasanya kadang-kadang suka ada yang bolong-bolong gitu. Itu bolongnya bentuknya oval, kotak. Nggak penting gitu, pokoknya bolong aja, ceritanya bolong. Ya. Entah bolongnya itu karena bencana atau emang sengaja gitu kan. Okay. Nah, di masjid atau musola itu tiba-tiba mau kedatangan tamu kehormatan. Nah, salah satu santrinya ini diminta sama kiainya ini untuk jadi imam. Wah, kebetulan nih. Kali aja nih saya dijadiin mantu. Waduh, akhirnya dia akhirnya dia jadi imam. Ya. Iya. Allahu Akbar. Waduh, merdu suaranya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Subhanallah. Waduh. Baru ayat pertama udah subhanallah, salah. Ada apa nih? Diturunin sama dia. Juz rendah lagi. Oh, juz 29 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi. Subhanallah. Masih salah lagi. Masih salah lagi. Ada apa nih? Turun lagi juz 30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Subhanallah. Kok salah lagi? Akhirnya turun ke kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Tambah kencing subhanallah itu si makmum tuh. Masih bingung. Udah gelisah, keringat dingin, salah lagi. Akhirnya salah satu makmum ada inisiatif muter ke depan imam, keluar musola, ke depan imam yang bolongan itu. Imam belum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata belum Fatihah gitu. Saking semangatnya pengen mantu gitu. Nah, gitu. Tujuannya udah salah dari awal, bukan emang pengen murni jadi imam, tapi ada iming-iming lain ya, gitu. Begitu. Kalau taraweh ya nggak apa-apa taraweh, tapi jangan depan imam juga. Kalau nggak jangan di soft belakang juga, pengen dilihat cewek gitu. Waduh, pecinya bagus nih. Siapa sih nih peci bagus? Ini sarungnya Wadimor atau gajah duduk gitu. Kalau di masjid ente kok kebanyakan wadimor atau gajah duduk? Kadang yang saya bingung itu, kenapa posisi merek itu selalu di belakang ya? Kenapa ya? Itu kan brand. Ya. Pasti kan kalau kita sholat ngeliat ke bawah, ya otomatis kita ngebaca dong ya. Kalau kita ngebaca berarti kita nggak khusyuk dong ya. Maka saya pesan kepada anda yang suka memasang pakai sarung belakangnya merek, coba mereknya itu ditaruh yang bagian lipat aja gitu, biar polos. Kadang-kadang polos juga kita suka merhatiin polanya gitu kan. Pola sarung ini kotak-kotak gitu. Kok punya saya garis-garis? Iya, saya garis-garis gitu. Ini bahannya katun. Berarti yang salah sebenarnya kitanya, bukan orangnya. Orangnya mah nggak salah. Bukan salah orangnya. Bukan salah orangnya, kitanya yang salah. Kenapa ngebaca gitu kan? Tapi kan kita suka suudon aja, pamer wadimor gitu. Tapi saya bertanya kan, tarawih itu 23 rakaat dan 10 kali salam. Nah, setahu saya manusia itu secara psikologis ya mampu bertahan sekitar kurang lebih 20 menitan untuk bisa fokus ini. Nah, bagaimana caranya kita supaya tetap fokus sampai ada satu tips kalau kita pengen sholat tarawih semangat. Iya. Satu, kalau misalnya di masjid kita ada kakek-kakek, sholatlah di samping dia. Karena bisa jadi dia lebih semangat daripada kita dan kita akan malu. Ih, anjir, si kakek aja semangat. Masa gue yang masih muda males-malesan, udah ngantuk. Yang kedua, kalau misalnya di masjid itu ada anak kecil yang dia juga semangat, sholat di samping dia. Anjir, anak kecil aja semangat. Masa kita yang produktif masa nggak semangat gitu?
Kalau salah teman satu saya, tips. kalau teman saya sholatnya di samping imam. Itu imam udah Asisten imam. kalau nggak bisikin imam cepetan imam udah ngebut disuruh cepet lagi. Kan palanya pengen onta sama kayak imam. Oh sama. Palanya pengen gede onta. Oh itu mah kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat. Jumat soft Beda. pertama dapat pahala unta. Nah, kalau sholat Jumat di bulan Ramadan berarti segede apa tuh? Itu kan segede unta. Wallahualam, hitungan kita nggak ngerti. Oh, iya. Sama kayak gini. Kita ngebayangin nggak mau sedekah atau wakaf 1 miliar, pernah ngebayangin nggak? Dulu belum pernah kan, Mas? Sekarang bayangin dulu ya. Oh, coba saya bisa wakaf 1 miliar. Iya. Bisa nggak kira-kira di bulan Ramadan? Bisa Bisa kalau nggak? bayangin. Hmm? Kalau membayangkan sih bisa. Enggak, kira-kira mampu gak gitu? Oh, oke. Enggak mampu. Bisa insya Allah. Bagaimana tuh? Kalau misalkan kita sedekahnya di pas malam Lailatul Qadar, Iya. kita bisa, ini masih hitung-hitungan manusia ya. Manusia kan punya keterbatasan, hitung-hitungan Allah nggak tahu lagi gitu. Kita bisa sedekah 1 miliar. Misal nih, kita sedekah di malam ke-21. Ternyata di malam 21 itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari? Berapa hari ya? 30.000 harian. 30.000 hari berapa tahun? Ya kan, 30.000 hari, ya kan? 30.000 hari, kalau misalnya kita sedekah 35.000, itu udah setara 3 miliar 500 juta. Itu baru hitung-hitungan Itu manusia, belum hitungan Allah. Belum kalau misalnya kita ikhlas sedekahnya dikali 700 kali lipat, udah 3 triliunan. Udah triliunan. Masya Allah. Gitu Ya. ya. Makanya sebenarnya ada beberapa tips juga kalau misalnya kita pengen sedekah di bulan Ramadan 3 miliar, berarti ya coba minimal aja sedekah ke masjid atau kemana di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27, 29 atau 10 malam terakhir aja nih. Ini malam 25 nih. Kita punya uang berapa nih di rumah? 10.000, ya udah sedekah aja 10.000. Punya uang berapa? 20.000, sedekah aja 20.000 gitu ke masjid. Gitu. Tapi bukan hanya ke masjid, maksudnya ke teman bisa nggak? Misalnya teman butuh duit nih, kita ini 10.000, itu masuk nggak? Ya wallahualam. Ya tergantung dia butuhnya buat apa gitu. Oh iya sih. Kalau nggak butuh-butuh banget, Iya. Kalau buat main sharing, berarti bukan nggak tepat sasaran. Oh, ini kan yang pasti-pasti aja ya. Ya pasti dulu aja ke masjid. Masjid kan pasti buat ibadah. Ibadah. Mau lebih dahsyat lagi, Gimana? Mau Beli- bisa saya mau inbox. Saya sahabat inbox. sahabat inbox. Saya sahabat Dahsyat. sahabat Noah. Bisa jadi kalau bicarain peluang pahala mah banyak ya. Iya. Misal beli sejadah, Beli sejadah. sejadah taruh masjid. Tahu dulu, random banget. Coba beli sejadah. Beli sejadah. Mau kemana nih arahnya ini? Hah? Beli sejadah, Iya. taruh masjid. Taruh masjid. Udah taruh aja masjid. Sejadah itu dipakai sama orang buat sholat. Iya. Orang itu sholat di sejadah kita, dia dapat pahala, kita dapat pahala nggak? Dapat. Tapi kalau dipakai sejadah, dipakai berkali-kali. Masya Allah. Sujudnya sampai hitam ini. Iya, bahkan sampai hitam semua mukanya. Karena digusur seru. Oh, gini. Seru. Kalau nggak pakai arung sekali. Atau yang lebih dahsyat lagi, bisa lagi beli Quran. Ini kalau misalkan kita udah istiqomah beli Quran, hatamin Quran kita, sumbangin ke rumah tahfiz, dipakai sama para penghafal Quran. Dia baca, dia ngafal Quran berulang-ulang, kita pun dapat pahala. Masya Allah. Ternyata banyak peluangnya ya. Peluang pahala tuh banyak sebenarnya. Cuman kita nggak mau Nggak ngulik, ngapain ya, nggak ngulik, Betul. ngulik, ya kan? Iya, Jangan cuma gitar doang yang dikulik, Oh, iya. pahala juga dikulik. Oh, untuk jamaah Cikebang dan sekitarnya, coba kali-kali ulik peluang Wah. peluang apa? Pahala. Tadi. Ada batu di jalan, singkirin. Singkirkan. Tapi jangan naruh batu, saya mau singkirin, sama. Sama. Itu mah dibuat-buat. Hah? Gitu. Tadi. Lanjut. Lanjut. Mengenai Gimana? tadarus nih. Tadarus tuh. Tadarus itu apa? 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 Secara pengertian tadarus. Apa hanya membaca Quran, mempelajarinya, terus kita menghafalnya? Karena saya nggak belajar bahasa Arab, jadi nggak tahu ini ya nahunya. Secara apa namanya? Orang awam, Epistemologinya. orang awam kan biasanya ya membaca Quran gitu ya. Iya, iya. Yang membaca Quran aja sebenarnya udah bagus. Iya, udah. Iya kan? Membaca Quran udah bagus. Tapi kalau misalnya kita bisa sampai mempelajari satu, terus mentadaburi. Mentadaburi itu lebih ke ini ayat ini kira-kira konteks di alamnya ini kayak gimana. Nanti saya mengaplikasikannya kayak gimana, itu tadabur gitu. Memaknai. 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 Apalagi sampai mempelajari tafsir.
Tapi bagi saya kita udah baca aja udah alhamdulillah. Ya kan namanya kita ya orang awam ya udah bisa baca aja alhamdulillah gitu. Nah mungkin kalau misalnya udah bisa baca lancar bacanya dihafal dikit-dikit minimal yang juz 30 atau minimal surat yang dibaca pas taraweh aja. Dari mana tuh? Dari ini Al-Hakumut At-Takatsur sampai Anas. Minimal itu hafal. Itu kalau 23 rakaat, kalau berapa? 8 rakaat. 8 rakaat. Tergantung 8 rakaatnya di mana. 8 rakaatnya di yang masjid yang semalam sejus ya bacanya apaan? Nah, aturan-aturan kayak gitu tuh dari mana sih? Misalkan bacaan tuh harus dari At-Takatsur. Enggak ada Apa di aturan Indonesia baku. doang atau gimana? Oh, saya nggak tahu soalnya belum pernah ke luar negeri. Iya. Tapi emang mayoritas untuk memudahkan. Satu memudahkan ngingat ini rakaat keberapa, tarawih keberapa, itu kan enak juga. Strategi juga. Iya. Jangan random dari surat Yusuf. Iya. Nanti bingung, imamnya bingung, makmumnya bingung. Yang Bilalnya bingung juga. Bilalnya bingung juga sekarang rakaat tarawih keberapa gitu. Gitu. Nggak ada aturan baku kalau baca surat. Kalau kita ini nih selang-seling baca Quran, terus baca buku, baca Al-Quran. Boleh nggak sih dulu? Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja. Asal bukunya yang benar. Kalau buku resep makanan Bukan pada tempatnya. Nanti kotor masjidnya sambil masak. Apalagi bukunya yang plus. Ada teman saya tuh Dalon, dia bukannya hobi baca Quran malah baca status WhatsApp orang. Nih gak kelar di tap terus, gak kelar seharian. Dari sahur di tap terus, ada aja status. Status WhatsApp udah habis. Menu back. Menu bolak-balik. Bingung. Enggak ganti ke status Facebook. Oh, dihabisin status Facebook habis, status Twitter. Sekarang semua ada status. Habis status IG. Masya Allah. Semua. Ini karena pembaca ulung. Semua status dibacain. Bahkan kayaknya dijadiin catatan buku. Iya. Status si A tanggal sekian, judul statusnya ini. Catatan harian status orang. Di screenshot lagi. Terus kalau kita baca Quran nih, misalkan, aduh saya tuh belum fase kalau sendiri teh. Jadi saya baca terjemahannya aja tuh. Tapi full 30 juz gimana tuh? Ya belajar, kalau belum fase mah belajar. Tetap harus belajar. Ya harus belajar. Satu belajar, yang kedua sambil belajar sambil dipraktekkan. Pahala orang yang membaca Quran terbatas-batas kan dua kan. Satu pahala membacanya, yang kedua pahala belajarnya. Jadi tapi kalau dia udah ngerasa belum lancar tapi nggak belajar terus maksain baca ya salah juga. Selama kita masih belajar terus kita mempraktekkan, nah itu malah bagus. Jangan sampai kita udah ngerasa belum lancar tapi nggak mau belajar gitu, itu yang salah. Iya, betul. Mau usia kita berapapun sebenarnya namanya belajar mah nggak ada batasan usia. Nggak ada batasan. Yang paling penting adalah ya jangan ada rasa gengsi atau malu aja. Kadang-kadang yang menghalangi gengsi malu kan, yang menghalangi kita belajar kan gengsi sama malu. Kadang-kadang kita di masjid bisa tadarus, aduh, dia kok cepet banget bacanya, fasih banget. Kalau enggak minta disimak sama teman yang udah lancar, baca bareng-bareng yuk, simak saya gitu kan misal. Nanti kan dibenerin sama teman kita. Kalau gengsi sama ustadz misal malu gitu, segan gitu kalau mau ustadz minta namanya ditalapi gitu ya. Setoran kita setoran tadarus. Bukan ditalak. Talapi. Oh, disambung. Gitu ya. Gitu. Jadi yang penting ada kemauan belajar, semangat belajar sambil dipraktekkan. Oh, gitu. Jadi silakan komen untuk motivasi aja, kalau kali aja yang mau store berapa juznya di komen, udah berapa juz sampai tayang ini ditayangkan ya. Karena kan dia budaya kan gini kan, ya yang salah di kita tuh. SD misal rajin ngaji, ngaji segala macam. Udah gede dikit malas ngaji. Itu karena yang merasa udah lulus sekolah. Udah iya, merasa SD itu udah cukup belajar ngajinya. Atas keterpaksaan ngaji itu atas keterpaksaan, bukan atas dasar kebutuhan. Padahal kan ngaji kan ya wajib sih. Menurut saya sih wajib. Satu, kita mau jadi bapak, iya kan, harus bisa ngajarin ke anak.
gitu. Dua, kalau kita sholat ya kita bacaannya Quran. Betul. Kalau mau baca Quran berarti kita harus bisa. Banyak. Begitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Salah satu perwakilan warga. Sekarang ada penonton bayaran. Ada. Waduh, ada sponsor berarti ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ini. Silakan yang mau Kemajuan. bertanya. Silakan sini. Ada penonton bayaran. Oh iya, pakai. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Salam. Dari jamaah mana ini? Nih, perkenalan diri dulu aja Ya, kali ya. boleh. Saya dulu gimana nih? Duduk di bawah. Bola. Iya, di bawah. Ya. Ini deketin. Den, ini saya suruh pakai ini sama kameramen. Ya, emang itu kebutuhan konten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Pratama Ajis, panggilan Deron. Iya. Nih saya mau bertanya nih, Pak Ustad. Jangan Ustaz, saya bukan Ustaz. Bu Ustad. Ini juga kalau bisa jawab ya. Ya, Iya. Jadi kalau nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. saya mau bertanya nih. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja sih? Terus ada lagi nggak yang lebih menantang gitu? Yang lebih menantang. Yang lebih menantang. Saya baru kepikiran. Baru kepikiran itu. Lagi dan lagi satu lagi. Lagi rebahan langsung bunyi. Oh gitu, iya. Saya jadi bingung nih. Satu itu yang membatalkan puasa. Udah itu aja. Ya udah itu dulu Iya, aja dulu. nanti kalau kalau ada kalau bisa nanti cari di Google pertanyaan yang susah untuk dijawab tentang puasa gitu. Enggak, kan setahu saya yang membatalkan puasa itu azan maghrib. Azan maghrib. Tahunya itu doang, Pak. Iya. Nanti saya Bener jawab. kan? Bener. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya dari Majlis Al Kaleru. Jadi pertanyaan sangat sulit gampang. Kalau yang membatalkan puasa ya semua orang tahu lah, ya, pasti makan, minum, muntah sengaja, berhubungan suami istri, terus keluar darah haid gitu kan, pasti batal. Batal. Tapi saya pernah dapat materi juga. Batalnya kita puasa itu kan masuknya benda asing di bumi melalui lubang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu berarti batal. Berarti lubang yang ada di tubuh kita itu apa? Mulut, hidung, telinga, mohon maaf, anus gitu kan, kemaluan. Pori-pori enggak? Pori-pori enggak. Makanya kalau mandi enggak batal. Oh iya, kalau Makanya kalau misalnya puasa lemes mandi aja, asalkan jangan masuk ke mulut sama ke hidung. Oh gitu. Mata masuk ke mata batal enggak? Enggak. Makanya kalau kita obat tetes mata kerasa pahit, Iya. nggak batal. Enggak batal. Tapi jangan untuk tetes mata juga ya, nggak bakal kenyang juga, ngapain juga. Obat tetes mata pakai air semangka. Kok manis sih? Kenyang. Gitu, makanya obat tetes mata nggak ngebatalin karena bukan lubang kan, bukan Iya, lubang. iya, Yang lubang tuh ini hidung, mulut gitu. Iya. Tapi itu di garis bawahi benda dunia. Benda duniawi. Benda dunia, ngerti kan benda dunia? Ya makanan yang sehari-hari kita, minuman sehari-hari. Iya. Kalau benda surga nggak batal. Benda surga apa tuh? Hah? Apa tuh benda surga? Benda surga apa tuh? Iya, wallahu alam. Jadi kalau misalnya kita Tapi angin kayak gitu kan. enggak, pokoknya sesuatu yang dari surga. Ya kan kayak Nabi Isa itu kan bisa menurunkan makanan, menurunkan makanan kan. Iya. Itu pasti makanan dari surga. Iya. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam, ketika beliau di mihrab tempat beribadah, tiba-tiba ada makanan kan? Itu makanan dari surga. Itu nggak ngebatalin puasa. Kita tahu dari mana makan itu, dari surga atau dari dunia? Ya? Ya tahu lah, kalau di warung pasti itu bukan dari surga. Kalau nama warungnya warung surga gimana? makanya cuma orang-orang tertentu aja yang pasti dapat kiriman makanan dari surga. Waliullah gitu kan. Nabi gitu kan. Kalau kita bukan merasa wali ya hampir tidak mungkin kita menemukan makanan surga selama kita ada di bumi gitu. Gitu yang membatalkan puasa ya. Iya. Standar aja gitu. Terus sama yang tadi dia bilang mungkin ya azan maghrib kan? Azan maghrib. Nah, disunahkan juga kan ketika azan maghrib ya kita segera akan berbuka. Iya. Jadi kalau saya kan sunat gitu ya, 30 menit sebelum azan siap-siap gini. Ini air ya. Allah. Tapi kan belum baca basmalah. Oh iya. Iya. Baca dulu ya. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim, air berdoa. Iya. Gitu. Ya, betul. Mungkin ada pertanyaan lain, saudara Rizal? Dan Saya itu seberapa menit kan? 20 menit, 15 menit ya lah. Iya. Coba secara pameri, 45 menit. Tadi bahas batal puasa, tadarus, engges, bahas Lebaran. Gimana lebaran gimana? Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri, karena kan saya belum punya baju baru nih. Kalau apa beli kembali baju baru di bulan di Idul Fitri itu sunnah, wajib atau apa sih sebenarnya? budaya yang turun menurun. Ya. Jadi seakan-akan kalau nggak beli baju nggak lebaran. Iya. Ya, Dikucilkan. Dikucilkan. Nah, bajunya kemarin. Padahal baju baru Alhamdulillah. dipakai. Hari raya. Terus apa lagi? Kalau tidak tak apa-apa. apa gitu kan. Kalau nggak punya surga bilang alhamdulillah. pokoknya kalau nggak punya baju baru yang tidak apa-apa, Tidak apa-apa. tidak berdosa, Tidak. puasanya juga tetap diterima insya Iya, Allah gitu insya kan. Allah. Artinya nggak berpengaruh. Bahkan kalau misalkan apa ya, kita mau sederhanaan, ya selama kita masih punya pakaian yang kemarin, kenapa harus beli baru? Iya. Ya cuma karena orang-orang pada heboh beli baru, masa kita nggak beli gitu kan? Iya. Kadang-kadang gitu kan, masa kita nggak beli? Padahal sebenarnya saya juga malas kalau buat beli-beli gitu, beli-beli juga gitu. Satu, Apalagi di umur kita yang apa udah sih? Satu, berkepala dua. nggak ada esensinya gitu, Iya betul. nggak ada makna yang harus dibanggakan juga dari baju baru tuh apa gitu. Buat foto, ya foto mah tinggal diedit jadi baru juga bisa gitu kan. Buat apa lagi? Filter. Perbendaharaan baju yang lama masih ada Ya, gitu ya. kan. Malah terlalu numpuk jadinya. Iya, cuma kan kadang-kadang keluarga yang meminta, udah sana beli gitu. Kalau enggak istri, udah beli sana gitu kan. Ya udah beliin aja Kalau gitu. belum punya istri mana? Orang tua pasti nyuruh, di sini beli sana belanja gitu kan. Bahkan dulu saya waktu SMA kayaknya pernah Pas SMA apa SMP? Berarti saya SMP. Pernah berpikir bahwa nanti baju lebaran saya beli kaos bola aja kata gitu. Makanya sekarang saya pakai kaos bola gitu. Karena Baju lebaran kenyataan terhadap sepak bola gitu ya. Daripada saya bingung mau beli apa ya udah beli baju bola aja gitu. Pernah kepikiran gitu. tapi sekarang banyak juga baju bola yang bernuansa pokok gitu. Udah gak zaman. Udah gak zaman. Tahun-tahun Apa ini Persib, batik ada logo-logo bolanya gitu. Kalau lebaran Idul Fitri pakai baju anime boleh nggak? Pakai pengintai kayak tadi. Boleh aja nggak ada yang ngelarang. Selama itu tidak membuat kita murtad atau selama itu tidak membuat kita jadi titan. Iya. Astagfirullah. Tapi ngomong-ngomong udah tamat ya. Kalau komiknya udah tamat ya. Iya. Komik. Manganya udah tamat Udah kan? Tinggal animenya aja kan? Animenya nanti nyambung tahun 2022. Manganya tamat, cuma tinggal animenya. Animenya tuh tahun 2022 baru keluar lagi. Attack on the Titan. Iya. Oh, saya belum nonton itu. Mau nanya tentang Attack on the Titan. Gak usah, saya udah tahu kan isinya. Oh, jangan spoiler. Nah, kalau kita lebaran nih, sekarang kan nggak boleh mudik. Oh, nggak boleh. Wisata boleh. Tapi nggak boleh mudik ya? Boleh mudik nggak boleh. Wisata boleh. Kalau kita Idul Fitri tidak berkunjung ke rumah orang tua, sanak saudara, apa hukumannya? Hukum. Apa hukum? Hukumnya. Nggak bisa dihukumin sih. Kalau Iya, maksudnya gini. Kondisinya kayak gimana dulu, tergantung. Iya. Misal dia di luar provinsi, orang tua kita di luar provinsi. Ya kalau misalkan kita nggak boleh pulang, ya kan masih ada fasilitas lain, video call, Zoom, ya kan, banyak fasilitasnya untuk silaturahim. Nanti kalau misalnya udah nggak ada peraturan ya kita tinggal silaturahim lagi gitu. Ya nggak ada hukumnya selama orang tua ridho, selama orang tua juga memahami, ya tidak masalah. Gitu. Saya seumur hidup sekali doang nggak lebaran di Nambo ini. Maksudnya nggak lebaran di nggak ketemu sama orang tua tuh sekali seumur hidup, kayak waktu KKN pas KKN ya. 2016. Iya 2016 di Blora kan. Saya mau pulang juga
dikasih waktu liburnya cuma 2 hari atau 3 hari, sedangkan habis di jalan malah capek gitu. Ya udah saya lebaran di tempat KKN. Kan bisa pakai Bung Fisika, teleport. Ya enggak, belum ada alat. Belum ada. Nantilah. Nanti kapan-kapan. Wallahu alam. Itu nggak ada hukumnya ya. Tapi yang jadi aneh itu juga sih. Ya lebaran boleh, wisata boleh, mudik nggak boleh. Alasan mudik nggak boleh kan katanya takut penyebarannya tambah. Ya kan wisata juga nanti penyebarannya tambah juga ya. Gimana? Kalau misalkan ya boleh semua gitu. Kalau nggak boleh semua. Gitu. Harus konsisten. Ya? Iya. Tapi kan kalau wisata ada ininya. Ya kan mudik juga pasti ada ininya. Kalau mudik pasti, misal kita mudik ke Jawa Tengah, nggak mungkin dong ke rumah orang tua juga. Pasti wisata juga ke Jawa Tengah gitu. Tetap aja sama-sama menguntungkan, mau mudik mau wisata. Mudik juga tol, pasti tol bertambah dong pendapatannya karena orang-orang lewat tol. Betul. Ya kan? Pokoknya selama di situ ada manusia mobilitas, selama itu di situ ada manusia bertransaksi, ya pasti nambah juga pendapatan negara. Berarti tips kalau dari saya mungkin biar seimbang, mudik iya, wisata iya. Kan mudik nggak boleh, tapi dibayar dengan boleh wisata. Saya boleh wisata. Jadi imbang apa sekali? Ngerti? Enggak. Sama. Ya, next. Kalau enggak gini, kalau di tengah jalan mau kemana Pak? Mau wisata gitu. Oh wisata, ya udah silakan. Itu bohong jadi. Ibaratnya wisata ke rumah orang tua. Wisata. Oh iya. Kan identiknya wisata kemana? Ke kebun binatang. Masa rumah orang tua? Yang Ya, kita niat, saya berniat wisata ke rumah orang tua. Gitu. Jadi kalau ditanya petugas mau kemana? Wisata. Ya nggak perlu tahu dong wisata mau kemana wisatanya. Wisata. Tapi biasanya di kemarin lihat berita dicek juga tes antigennya, tes genosnya. Di pasar Senen, stasiun Senen nggak berlaku sertifikat vaksin. Yang berlaku itu tes antigen sama genos biar kita bisa naik kereta. Oh ya, ngomong-ngomong vaksin, udah 2 kali saya divaksin. Udah 2 kali. Ya. Itu sebagai guru kan ya? Sebagai tenaga pendidik. Iya. Nah, kalau di bulan puasa divaksin itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah ada fatwa MUI-nya nggak apa-apa. Maksudnya kalau lagi puasa gitu, disuntik kan? Nggak apa-apa. Kan masuknya cairan ke dalam tubuh kita. Kan bukan lubang. Tadi kan saya bilangnya lubang. Makanya di infus kayaknya nggak batal. Kalau nggak salah ya, nanti silakan kalau misalnya ada yang punya pendapat. Kalau nggak salah di infus juga nggak batal. Karena dia kalau di infus puasa mah ya kali pasti nggak boleh sih. Ya kali aja ada orang yang kuat. Ya. Saya kuat gitu kan. Sampai kuning ini. Paling pucat habis itu. Kuat. Nah, malah tambah tipes gitu kan. Nggak kuat. Nggak batal. Nah, sama disuntik juga nggak batal. Nah, ada teman saya yang bilang kalau kita kalau kita buang air besar kan kita beristinja. Artinya ngisang apa sih bahasa Indonesia? Cebok. Nah, di kala beristinja itu kita kan kayak nyemburin air. Yeah. Nah, kadang masuk ke dalam lubang ada pendapat yang itu bisa membatalkan puasa. Ya, selama niat kita bukan menyengajakan masukin air ke lubang itu, ya nggak masalah. Sama kayak kita wudhu kan biasanya disunahkan kalau di hidung itu agak dihirup. Dihirup kan? Agak dihidup maksudnya, hidup. Di airnya tuh agak dimasukin ke gimana sih? Air gitu. Ya, gitu kan? Disedot, ya kan? Vakum. Nah, iya disedot. Itu kan sunahnya kan gitu kan? Iya, sunahnya. Nah, itu nggak masalah, asalkan tidak berlebihan. Nah, batas berlebihan ini kalau ke hidung kan berapa kali? 3 kali. Kalau 4 kali itu udah termasuk berlebihan. Oh gitu batasnya, bukan Iya. sampai masuk ke otak Ya, airnya. ya itu juga jangan juga. Artinya kan supaya masuk itu membersihkan yang ada di hidung sini doang kan. Oh. Terus dikeluarin lagi, gitu. Kalau Gitu. kumur itu Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, yang penting 3 kali. Yang penting 3 kali keluarnya 2. Kemana? Wadah. Satu lagi mana? Di korupsi kan? Korupsi, jangan. Ada di Lampung kan? Iya. Nanti Seger. misalnya tuh di akhirat, Apa? mana air wudhu yang dikorupsi, mana air minum yang Di apa namanya? Dididihin dulu perutnya. dulu. Alhamdulillah. Terus Terus kalau apa lagi ya? Pertanyaan-pertanyaan
aneh misalnya. Kalau kita lagi ini nih suka pengen ngeludah mulu kan, siang-siang, aduh belum diterai kor batal. Enggak, ludah tidak membatalkan puasa. Ludah? Karena dia kan udah ada di mulut kan. Asal jangan dimasukin gas dulu. Mohon maaf, terus diminum lagi. Batal itu nggak boleh. Selama masih di dalam mulut kita, itu batal. Ini ada pertanyaan dari sahabat Cikbang juga nih. Apa tuh? Dari Rizaldi, silakan masuk. Iya, udah. Pakai tim pengintai dulu lah. Jangan tipu dasar. Tolong pakai bahasa Jepang ya. Nama saya Arjali Maulana. Izin bertanya aku. Silakan, Itu kan silakan. katanya wudhu kalau ke hidung nggak batal ya. Terus kalau kita nggak ke hidung dulu gitu langsung ke muka boleh nggak? Oh iya. Boleh kan? Maksudnya Boleh. kan itu kan sunnah ya? Iya. Iya. Oh, boleh. Boleh. Soalnya saya suka ngaclok. Ya, nanti mikir lagi ya untuk yang kedua. Boleh. Asalkan wudhunya tertib. Artinya gini, tertib. Biar menarik di konten, buat pertanyaan ini seolah-olah sulit. Oh, sudah. Ya. Jadi panjangin aja ya. Kayak gini ya. Jadi gimana tuh? Boleh gak sih? Jadi waduh, ini sulit nih pertanyaan. Lebih sulit dari Lebih sulit dari pertanyaan apa yang menyebabkan batal puasa. Jadi jawabannya adalah boleh. Boleh. Yang penting selama urutan wudunya itu benar. Artinya tertib. Tertib itu kan berarti berurutan kan. Iya. Habis muka, tangan. Iya. Jangan tangan dulu baru muka, hidung, terus kaki. Itu kan ngacak kan. Ada teman saya dialog karena saking tidak tertibnya dia sholat dulu baru wudhu. Mau buang mulutnya anjing. Saking tidak tertibnya. Saking tidak tertib. Sholat dulu baru wudhu. Kalau nggak bahkan dari zikir dulu, ya kan? Zikir habis zikir baru sholat. Habis sholat jadi reverse. Sholat dari salam. Itu udah sesat itu. Astagfirullah. Harus di ruqyah itu. Jangan dicoba-coba jamaah. Jangan dicoba-coba para pemirsa. Jadi boleh tadi ya? Boleh. Karena kan yang wajib kan muka, tangan, ya kan? Hidungan enggak? Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Dalam? Pertanyaan lagi? Pertanyaan. Iya. Ada apa? Sekali lagi mungkin jawabannya. Pakai lah cepetan. Buatkan saja ini jubah nih. Oke, sekarang pertanyaan keduanya pengen duduk. Anda. Nih saya mau bertanya lagi nih. Siap, silakan. Apakah misalkan pejabat memakan uang rakyat itu membatalkan puasa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat sulit sekali. Jadi saya lagi duduk, pelan maju nanya. Ya, Oh, iya. bingung kan? Mantap, Terima kasih. mantap. Baik saja. Ya. Waalaikumsalam. Gila. Ini pertanyaan dark jokes. Keren dulu ya. Pertanyaannya, apakah pejabat memakan uang rakyat itu bisa membatalkan puasa? Ya. Jadi kan saya lupa, istilahnya tuh saum sama apa ya satu lagi ya lupa. Yang jelas gini, puasa itu ada puasa secara fisik, Ya. yaitu menahan makan minum Tuh, haus, masalah dan semua ya. ada puasa secara rohani. Dan rohani. Nah, puasa secara fisik itu berarti kita menahan dari minum, makan gitu kan. Yang tadi disebutkan. Dan itu sudah baku hal yang membatalkannya ya pasti makan dan minum, kemudian muntah disengaja dan lain-lain gitu kan. Nah kalau ini kan konteksnya beda, dia memakan uang rakyat atau korupsi itu kan dia berbuat maksiat. Ya kan, berbuat maksiat ini, dan maksiat yang disebutkan ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa dia secara fisik. Tapi mengurangi nilai pahalanya. Bukan mengurangi lagi, bahkan bisa jadi dia bukan mengurangi, meminuskan pahala. Meminuskan pahala. Bukan nol lagi, tapi minus. Dia punya hutang. Dia secara puasa fisiknya tetap sah gitu kan, ya kan? Dia tidak makan, tidak minum, tapi karena dia melakukan kejahatan, melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
berarti kan itu mengurangi pahalanya. Sama kayak dia puasa tapi nggak sholat, ngapain? Dia puasa menahan lapar. Menahan lapar. Tapi lima waktu Nggak dikerjakan. Ya ngapain? Ibadah fokus tidur. Iya, ngapain ya kan? Sedangkan sholat itu kan kewajiban juga, ya kan? Rukun Islam kan syahadat, sholat, zakat, puasa, ya kan? Ya kalau dia puasa tapi sholatnya enggak, ya gimana gitu? Sedangkan di akhirat itu amal kita akan diterima, Allah itu akan ngelihat sholat kita dulu. Oh begitu ya. Tolong. Ini penting nih. Jadi kalau misalkan kita lagi ditimbang, dihitung amal kita, ya kan? Dihitung segala macam, sebelum ngitung amal-amal yang lain, dihitung dulu tuh sholatnya kayak gimana. Oh sholatnya bagus, baru ngitung amal yang lain. Sholatnya jelek, amal yang lain nggak akan dihitung. Kan ada yang berpendapat gini juga, saya mah gak apa-apa, gak sholat juga, yang penting saya tidak berkelakuan jahat, saya sering sedekah, saya sering ini, itu berlaku untuk non muslim. Kalau bagi muslim ya sudah menjadi kewajiban, namanya rukun Islam. Iya. Rukun Islam berarti harus dipenuhi oleh semua orang muslim, semua orang Islam gitu kan. Dari syahadat, sholat, zakat, puasa gitu kan. Sholat itu kan ibadah fisik, zakat itu ibadah harta, puasa itu ibadah, bisa ibadah fisik juga, ibadah rohani juga, ya kan. Dan haji itu adalah kumpulan dari puncak semua ibadah nih. Di sana ada ibadah fisik, ibadah harta, ibadah rohani gitu kan. Semoga kita bisa mencapai rukun Islam. Rukun Islam yang kelima. Nah, balik lagi tadi ke dia membatalkan puasa nggak orang pejabat yang korupsi? Tidak batal, tapi bisa mengurangi pahala, bahkan menghabiskan pahalanya. Sama halnya orang yang berpuasa dia nyopet, dia puasa tapi nonton bokep gitu kan. Kalau nonton Bigo kan itu bukan sama saja menonton hal yang dilarang juga kan. Gitu. Tuh, nonton Bigo gak boleh katanya. Jangankan yang ekstrim kayak gitu. TikTok nonton gitu. Ya kalau TikTok isinya hal yang positif tidak masalah. Tapi kalau nontonnya yang rocknya mini, iya bisa mengurangi pahala. Tapi nggak tahu, kita kan nggak tahu sama Allah dikuranginya berapa. Iya. Menurut kita paling dikurangi setengah, menurut kita setengah, tapi nggak tahu Allah mau habis gitu. Meresapi sampai sampai membayangkan. Iya, nggak ada yang tahu. Dianya dosa nggak? Apa? Dianya. Pasti. Pasti. Dianya siapa? Oh Ya. yang bikin videonya. Yang bikinnya, yang nontonnya. Berarti harus buru-buru di scroll itu. Nah, Harus buru-buru di scroll kan? bahkan di uninstall. Iya. Sebenarnya kan kalau TikTok, YouTube tergantung algoritma. Iya betul. Kalau kita apa? Ya kan kalau algoritma. Kalau kita sering nonton yang joget-joget, pasti yang keluar juga joget-joget. Anda itu. Iya. Berarti YouTube juga ketahuan. gitu sekarang. Enggak, seringnya nonton apa? Ya silakan pemirsa. Silakan aja nih. Saya ingin bertanya untuk main tadi. Banyak pertanyaannya hari ini. Dulu. Juba. Nih, kan ini saya mau nanya tentang sahur ya. Sebenarnya sahur yang waktu yang pas itu jam berapa gitu? Kan banyak orang yang jam 2 gitu kan sahur dan tidur. Terus bangun subuh. Ada yang jam 3. Gimana sih? Itu aja. Ya guys, lanjutnya. Kenapa jadi awkward gini? Sahur. Kan sahur bedanya. Kata Rasulullah, sahur itu alangkah baiknya diakhirkan. Iya, diakhirkan itu. Imsak. Iya, diakhirkan itu berarti kita harus lihat waktu subuhnya, ya kan? Kalau waktu subuhnya 4:30, berarti kita sahurnya jam 4-an aja. Karena kan disunahkan diakhirkan itu. Jangan jam 2 udah sahur gitu kan. Nanti terus tidur lewat lagi subuhnya. Mending bangunnya agak belakangan, bangun jam 3:30, masak, sahur jam 4. Berarti kan habis sahur jam 4 berarti kan selesai pas azan subuh gitu. Untuk jadi lebih baik diakhirkan supaya tidak ketiduran subuh. Satu itu, yang kedua tadi melaksanakan sunnah, yaitu sahur itu diakhirkan jam 4 atau 3:30 kalau misalnya lagi semangatnya gitu. Atau 3:30 itu ya kalau misalnya kita pengen habis makan berat, masih ada pengen cemil-cemilan gitu. Tapi kalau kita memang niatnya sahurnya cuma makan berat doang, jam 4 juga bisa kan selesai gitu.
Yang bikin lama sebenarnya sambil nonton TV atau sambil nonton YouTube. Ya. Nonton IKE tuh, Keselnya kayak. Udah gak ada. Satu suap, nonton, stop, ya kan, suap lagi gitu kan. Yang bikin lama tuh itunya. Tapi kalau kita fokus makan, 10 menit selesai. Saya juga kadang itu makan, sekarang kan udah nonton TV lagi, nonton YouTube. Iya sama kan, sama Sambil aja. makan sahur sambil nonton Cikebang hari ini. Iya. Seru kan kontennya. Banyak. Wow, Sangat. sangat luar biasa. Gitu. Berarti diakhirkan. Diakhirkan. Diakhirkan waktu sahurnya, Ya. jangan diakhirkan waktu puasanya. Iya. Jadi jam setengah maghrib baru sahur. Kebalik. Karena diakhirkan. Iya. Sama kalau di Indonesia kenapa ada imsak? Nah, imsak itu imsak budaya Indonesia kan? Ijtihad ulama. Istihad ulama. Kenapa di luar negeri gak ada? Itulah hebatnya ijtihad ulama-ulama kita. Sebagai rambu-rambu, tanda-tanda bahwa bentar lagi mau subuh loh, imsak gitu kan. Kadang-kadang orang kan keasikan makan, tiba-tiba azan subuh panik. Makanya ada peringatan. Iya. Makanya ada peringatan imsak itu menahan diri, tapi tetap masih boleh minum. Tapi itu peringatan bentar lagi mau subuh, harapannya disudahi makan beratnya. Siap-siap mau sholat subuh, imsak, oh udah selesai sahur, saatnya tidur, bukan waktu tidur, bukan alarm tidur, imsak alarm tidur, ya. bukan. Anda jangan salah menafsirkan. Apalagi kalau yang ngasih tandanya suaranya bagus, imsak. Sampai merdu. Iya. Bisa sambil. Kalau nggak azan subuh juga alarm tidur juga. As-sholatu khairum minan naum. Yang kedengeran naumnya, naum tidur, suruh tidur gitu. Atau yang dipanjangin as-sholahnya. As-sholat, sholat, naumnya naum. Daripada tidur gitu. Gitu. Nah, bagus. Kalau niat puasa, imsak, buka puasa, kan di TV suka ada dinadain, dibikin musik. Nggak apa-apa. Ya, tapi masa kita sendirian, itu sama, ya biasa aja nawa itu sama gini. Dan ini yang membedakan puasa wajib sama sunnah. Kemarin juga lupa. Puasa wajib itu wajib niat. Wajib niat. Niat itu mau di kita malam hari atau pas sahur juga nggak apa-apa. Itulah kenapa puasa sunnah itu nggak wajib niat. Maksudnya niatnya itu boleh diakhirkan. Rasulullah tuh pernah suatu hari pulang dari masjid, nanya sama istrinya, wah istriku sekarang sarapan apa? Puas gak? Tidak ada makanan ya Rasul. Ya sudah hari ini kita puasa saja. Nah berarti kan Rasul kan malamnya berarti kan belum niat kan? Tapi niat-niat pas pagi hari, itu pas puasa sunnah nggak apa-apa. Niatnya pas paginya. Tapi kalau puasa wajib bulan Ramadan itu wajib niat. Nawaitu sama wadin anadai fardhu syahri Ramadoni ya? Bukan Ramadan. Bukan Ramadoni. Hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Ya, gitu. Wajib niat. Terakhir. Mungkin kalau kita menelan pil pahit kehidupan batal enggak? Pil apa kapsul? Kita kan sering menelan. Misalnya seperti gimana? Nyambung tadi subuh. Apa yang membuat kita semangat subuh? Banyak pahala di sana. Satu, sholat sunnah sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin kita cuma sholat 2 rakaat, kita jadi orang terkaya di dunia gitu kan. Niatnya gimana Pak? Qobliyah subuh, sholat sunnah atau qobliyah subuhi rakaat ini. Gitu ya. Itu biar semangat. Satu, ada qobliyah subuh. Yang kedua, kita ngejar sholat syuruk. Nah, sholat syuruk itu sholat ketika matahari sudah terbit. Jadi pas awal banget waktu duha. Biasanya 1 jam setelah sholat subuh. Tahu nggak pahalanya apa? Setara dengan haji dan umroh mabrur. Itulah keistimewaan. Tapi catatannya setelah sholat subuhnya jangan keluar masjid, harus tetap di masjid. Mau itu zikir, dengerin ceramah,
tilawah gitu ya, harus di masjid. Habis zikir segala macam, sholat 2 rakaat. Biasanya di alarm masjid juga suka ada tanda-tanda, tanda syuruk, misalnya ada alarmnya. Ya kan? Suka ada kan? Billboard. Oke, terima kasih mungkin Itu karena aja, ini ya. kita nanti ditahan ditahan. buat konten minggu depan. Udah 1 jam, kan. Buat minggu depan aja pertanyaannya ya. Kalau kita masih ada umur. Ya, amin. Amin. Tapi kayaknya ini pertemuan terakhir. Oh, kenapa? Udah 25. Nggak tahu deh. Gak apa-apa kan bisa bahas yang lain. Oh, iya, benar. Kan bisa buat tahun depan lagi. Iya, bisa betul depan ini. Nabung. Karena kan materinya tidak kadaluarsa tuh. Nggak ada kadaluarsa, ya. Bisa digunakan di puasa tahun depan. Iya, Masa betul. batal puasa tahun ini dengan batal puasa tahun besok jadi. Direvisi. Pertanyaannya keburu lupa. Kayak undang-undang aja Karena revisi. ini sudah 1 jam, mungkin kita akhiri saja ya. Terima kasih atas materi-materinya, sangat menarik. Yuk, tepuk tangan ya. Cika Bang. Terima kasih. Oh, Cika Bang. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Saiful. Selamat Chelsea melaju ke final. Untuk warga Cikubang dan sekitarnya, jangan lupa terus puasa di bulan Ramadan dan puasa Senin Kamis dan puasa Syawal kalau bisa. Akhirul kalam, saya Muhammad Ilyas. Dan teman kami Rizal, Delon, Sandi mengakhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.